Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya ingin menjelaskan ke kalian tentang bagaimana sih cara meramu jamu yang benar itu di rumah. Bagaimana ya? Jadi kan ada beberapa orang suka meramu herbal sendiri, meramu jamu sendiri. Tapi mereka nggak tahu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan biar ramuan tersebut itu biar bisa lebih efektif ya ketika untuk dijadikan sebagai suatu terapi. Jadi di sini itu secara umum ada 3 hal yang perlu diperhatikan ketika kalian ataupun siapapun yang suka meramu herbal sendiri di rumah ya, supaya bisa berefektif tadi. Sebelum saya ini yang jelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan di sini untuk jamu sendiri merupakan ramuan herbal yang diracik untuk dijadikan obat tradisional. Setiap ramuan itu memiliki khasiat dan manfaatnya masing-masing. Walaupun untuk formula dengan herbal tunggal itu sangat berbeda. Biasanya formula itu memiliki efektivitas ataupun khasiat yang lebih besar dibandingkan jika obat tersebut diminum secara tunggal ataupun sendirian. Makanya terciptalah suatu formula untuk mengobati suatu gejala penyakit ataupun mengobati sumber dari penyakit tersebut. Kemudian di sini untuk meramu itu ada berbagai hal yang perlu diperhatikan ya, mengingat takaran dan cara pengolahan yang keliru itu dapat menimbulkan efek samping. Ya, jadi tidak hanya obat kimia saja bisa menyebabkan suatu efek yang kurang bagus bagi tubuh, tapi obat herbal juga bisa berdampak buruk ataupun berefek beracun bagi tubuh. Jadi memang harus hati-hati juga ketika kalian ingin meramu herbal. Seperti disampaikannya ada seorang dokter, yaitu dari Perkumpulan Dokter Pengembangan Obat Tradisional dan Jamu Indonesia. Kalau di Indonesia itu ada PDPOTJI ya, bahwa meramu jamu tidak boleh sembarangan ya. Setidaknya itu ada 3 aspek yang perlu diperhatikan. Ini ada bahan, alat, serta takarannya itu bagaimana. Di sini untuk bahan ramuan tanaman obat seperti akar, rimpang, umbi, kulit batang, kayu, daun, bunga, dan buahnya itu harus segar. Jadi harus benar-benar terpilih dulu, tidak asal kita comot herbal ini, tanaman ini untuk jadikan ramuan. Jadi memang harus kita selektif ya, kita harus seleksi yang kira-kira cocok jadikan herbal itu seperti apa. Tidak keriput dan telah matang sempurna ya. Tapi tidak semuanya sih sebenarnya, tidak ada beberapa ramuan atau herbal yang tidak sesuai dengan kriteria ini, itu bisa digunakan. Nah, selain itu ada hal lain yang harus diperhatikan saat pemilihan bahan herbal tersebut. Di antaranya itu ada kulit batang itu tidak retak ya, daun, bunga, kulit, umbi berwarna cerah, tidak berubah warna ataupun layu ya. Kemudian masih dalam keadaan utuh. Kadang kan sudah ada yang digigit binatang atau apa, itu kalau bisa sih dihindari. Kadang kalau sudah digigit binatang itu efeknya juga tidak bagus gitu. Takutnya kan dari gigit binatang itu membawa virus, bakteri yang ketika kita konsumsi bisa menyebabkan infeksi. Kemudian itu tidak rusak oleh hama penyakit ya. Tanaman lainnya tidak berjamur dan tidak berlumut, kecuali ini pada herbal yang dikeringkan. Biasanya untuk herbal yang dikeringkan supaya lebih awet ya, lebih awet, bisa digunakan sewaktu-waktu ketika kita dibutuhkan. Biasanya kalau untuk herbal kering dan herbal basah itu biasanya untuk dosisnya pun berbeda, karena ketika pengeringan itu sudah terjadi penyerapan dari cairan-cairan yang ada di tanaman tersebut. Di sini ya, bahan yang digunakan tuh harus dicuci dengan air bersih dan mengalir ya. Pembuatan ramuan menggunakan air bersih juga. Dan jangan lupa ya, ketika kalian merebus herbal itu lebih baik itu menggunakan kuali dari tanah ataupun keramik biar supaya tidak terjadi reaksi kimia saat kalian merebus obat tersebut. Jadi untuk sedikit tentang penjelasan dari cara meramu obat sendiri di rumahnya dulu. Nanti saya lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.